sekarang kalau misalkan lagi hujan-hujan nih, enaknya kan sambil makan tempe mendoan ya. Nah, kita langsung aja nih ngomongin soal tempe mendoan yang kabarnya sudah menjadi warisan budaya tak benda. Seperti apa itu? Sudah ada reporter bersama kita yang bergabung, Rudal Afgani Dirgantara, yang akan menjelaskan lebih lanjut. Halo Mas Afgan. Oke, Nah, itu halo masih Ratu. mute dari tadi. Oke, baik. Mas Afgani, ini gimana kabarnya saat ini? Kabar baik Ratu. Cuaca Alhamdulillah. mendung, ya. Semoga Sambil Ratu juga minum baik. kopi dan juga makan tempe mendoan dong. Oh iya, kita mendoan itu menu wajib kalau di Banyumas. Benar sekali nih, emang makanan khas warga Banyumas. Nah, ini Betul. kenapa bisa sampai jadi warisan tak benda ya, Mas? Kira-kira seperti apa prosesnya tuh sampai akhirnya dinyatakan Ya, sebagai warisan budaya tak benda? iya. Eh, mendoan itu Ratu di Banyumas punya secara kalau mengutip artikel di liputan6.com itu dari The Book of Tempe itu sudah sejak abad ke-16 masyarakat di Jawa itu mengenal tempe gitu ya. Dan kemudian di Banyumas ada semacam kearifan lokal yang mengolah tempe menjadi menu atau kudapan yang bernama mendoan. Mendoan itu berasal dari kata mendo. Mendo itu setengah matang gitu ya. Jadi tempe yang dimasak setengah matang menggunakan tepung begitu. Jadi itu sudah berlangsung cukup lama prosesnya dan itulah yang mendasari kenapa mendoan kemudian menjadi atau didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi kekayaan budaya non benda. Dan pada hari Minggu lalu secara resmi mendoan menjadi kekayaan budaya non benda untuk Kabupaten Banyumas. Pengajuannya sendiri Ratu itu sudah dilakukan sejak tahun 2020. Namun pada waktu itu pada sidang penentuan penetapan budaya non benda itu mendoan tidak lolos ya. Artinya Banyumas belum lolos dan belum bisa diakui sebagai kekayaan budaya non benda Banyumas. Tapi pada tahun 2021 pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan kemudian meloloskan mendoan sebagai kekayaan budaya non benda untuk Kabupaten Banyumas. Demikian Ratu. Dengan lolosnya mendoan ini, dampaknya kepada warga seperti apa tuh? Untuk masyarakat Banyumas ini sebuah kebanggaan. Jadi mendoan yang sudah menjadi menu sehari-hari, sudah lekat dengan menu sehari-hari, itu diakui oleh pemerintah, disertifikasi dan eh, diakui secara sah gitu ya, secara nasional. Artinya ini sebuah kebanggaan untuk masyarakat Banyumas. Tentu bagi sebagian kalangan, terutama perajin tempe di Banyumas, perajin tempe mendoan khususnya, ini membawa harapan angin segar bahwa pemerintah tentunya akan lebih berupaya untuk menjaga kesediaan dan stabilitas harga kedelai agar produksi tempe ke depan lebih stabil dan mereka bisa berjualan mendoan dan mendapatkan keuntungan dari mendoan itu. Karena permintaan mendoan di Banyumas cukup tinggi, Ratu. Hampir setiap warung makan, angkringan pinggir jalan, kafe-kafe, sampai restoran di hotel-hotel mewah di Banyumas itu menyediakan menu mendoan. Jadi semacam menu wajib di Banyumas. Nah, itu Betul. akan sangat menguntungkan perajin tempe kalau setelah ini pemerintah punya effort lebih untuk melestarikan dengan cara menjaga pasokan dan juga stabilitas harga. Itu suara-suara dari bawah Ratu. Iya, apalagi dengan dijadikannya sebagai warisan budaya tak benda, mungkin penjualannya bisa naik nih ya, Bang Afgani. Betul, artinya semakin populer gitu ya. Artinya mendoan semakin populer, semakin diketahui masyarakat luas dan mungkin juga tidak hanya masyarakat Banyumas nantinya yang akan berminat atau mungkin tertarik gitu ya dengan Mm-mm. menu mendoan ini. Begitu Ratu. Iya,
Kalau untuk penjualnya sendiri juga mungkin masyarakat lain akan tertarik nggak sih untuk mulai menjual tempe mendoan juga? Kan orang-orang jadi mungkin penasaran dengan rasanya, pengen cobain. Iya, untuk mendoan sendiri bukan hanya di Banyumas sebenarnya. Di daerah sekitar Banyumas atau yang menjadi wilayah eks Karesidenan Banyumas, itu menu mendoan sudah sangat familiar. Mulai dari Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, itu daerah-daerah yang akrab dengan menu mendoan ini. Jadi dengan setelah diakuinya mendoan sebagai kekayaan budaya non benda, selain akan terlestarikan gitu ya, selain terjaga, itu juga kemungkinan akan semakin meluas pasarannya. Jadi wah ini menu kita nih gitu kan, produk kita harus kita jaga. Dan rasanya juga memang cocok dengan lidah orang Banyumas, gitu Ratu. Cocok karena lembeknya itu ya, setengah mateng. Betul, Berarti kita rasa. bedanya tempe mendoan dengan tempe lain tuh apa tuh? Iya, kalau tempe lain itu biasanya diproduksi dalam bentuk kotak. Itu kalau saya tunjukkan seperti ini. Dibungkus daun, Oh, panjang begitu ya. Tapi kalau tempe mendoan, itu karena khusus gitu ya, khusus didesain tipis, jadi tidak perlu motong-motong lagi, langsung sudah bentuknya tipis begini. Ini saya tunjukkan. wah, iya Nah, ya. ini tinggal dimasukkan ke dalam adonan tepung yang sudah dicampur dengan bumbu. Nah, tepungnya ini tepung terigu pakainya Ratu. Tepung terigu dicampur sedikit tepung beras, dan bumbunya itu rempah-rempah. Ada ketumbar, ada bawang putih, ada garam. Mm-mm. Dihaluskan, diaduk ke dalam tepung, dikasih air, adonan itu menjadi kental. Kemudian tempe yang sudah didesain tipis dari sananya ini, dari perajinya, tinggal dicelupkan ke adonan itu. Setelah itu dimasukkan ke dalam minyak yang panas, nggak lama, cukup hanya sekedar setengah matang, kemudian siap disajikan. Dan ini biasanya disajikan dengan cabai rawit hijau atau sambal kecap. Itu biasanya begitu. Jadi istilahnya kalau Kalau untuk makannya sendiri kan pakai cabai rawit. Kalau nggak salah ada ya, istilahnya ya itu ya. ada istilahnya kalau di Banyumas itu nyigit, Ratu. Nyigit itu gigit cabai rawit hijau setelah kita makan mendoan. Jadi rasanya ada gurih di mulut, lembek-lembek itu, terus ada pedas-pedasnya dari cabai rawit hijau. Bukan merah ya, kalau merah pedas banget. Tapi kalau yang masih hijau itu kan nggak terlalu pedas cabainya. Jadi rasanya itu komplit di mulut itu. Ada gurih, ada pedas, ada asin, ada lengkap pokoknya. Wah, Begitu. cita rasa tempe mendoan yang tak tergantikan. Betul, itu ciri khasnya di Banyumas itu. Biasanya dimakan tuh setiap kapan tuh? Apakah pagi saja atau siang atau mungkin setiap saat makan dimakan? Oke, sebenarnya nggak ada waktu khusus makan mendoan, tapi paling nikmat itu pagi hari atau sore hari ditemani teh tawar panas atau hangat. Nah, itu nikmat sekali. Sambil mungkin nyimak liputan 6 gitu ya, berita-beritanya. Wah, cocok banget tuh. Satu, Cocok untuk sambil santai, ngaso gitu ya betul. bahasanya ya. Ngaso, Oke, betul. betul. Nah, mungkin nih ya, terakhir untuk tempe mendoan ini, ada nggak harapan kepada para penjual mungkin ada semacam pembinaan untuk mereka? Karena kan ini juga sudah dijadikan warisan budaya ya. Iya, tadi pagi kebetulan saya setiap pagi itu ada pedagang tempe dari Pliken. Pliken itu sentra tempe di Banyumas, Ratu. Eh, itu langganan tempe langganan saya kebetulan, dan saya sempat agak ngobrol karena sudah cukup dekat. Nah, ini beliau itu setelah saya tanya-tanya apa sih rasanya setelah mendoan diakui dan apa harapan-harapannya. Nah, mereka tuh pinginnya yaitu eh, pertama senang bangga, kedua mereka ingin eh, apa namanya, kalau pembinaan mungkin mereka sudah punya naluri ya, karena sudah Mm-mm. berpuluh tahun mereka Mm-mm. melakukan produksi tempe dan menjualnya secara mandiri di pasar-pasar atau dijual keliling begitu. Nah, yang mereka Baik. harapkan itu yang di luar kendali mereka adalah ketercukupan pasokan di pasaran, kedelai terutama bahannya, dan juga harga kedelai itu
kalau bisa stabil, tidak naik turun. Karena mereka pusing kalau harga, apalagi kalau sampai langka pasokannya. Baik, Sudah. betul sekali. Ya, kalau begitu terima kasih banyak ya Mas Gani sudah menjelaskan tentang tempe mendoan yang khas dari daerah Banyumas ini. Banyumas. Oke. Banyumas. Betul, Banyumas, betul. Sama-sama, Kalau begitu Ratu. terima kasih banyak Mas Afgani dan Sama-sama. sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.